kegiatan bisnis tidak pernah lepas dari aspek hukum. Mulai dari pendirian perusahaan, penyusunan kontrak, pengelola tenaga kerja hingga perlindungan konsumen. Semua diatur untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan keberlanjutan. Hukum bukan sekadar aturan, tetapi juga menjadi fondasi agar sebuah bisnis dapat berjalan dengan sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam video ini, kami akan mewawancarai Bapak Hari selaku Manajer CV Karya Jaya untuk melihat secara langsung bagaimana aspek hukum diterapkan dalam praktik bisnis di dunia kerja, sekaligus memahami tantangan dan solusi yang dihadapi. Wawancara ini akan mencangkup isu-isu penting seperti perizinan usaha, kewajiban pajak dan retribusi, jaminan bagi karyawan, sanksi hukum, hingga manfaat kepuasan terhadap aturan yang berlaku. Let's dive into the conversation. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Atas nama siapa izin Bapak? Saya Heri. Oke, dengan Pak Heri Sasmito, ya. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sambit. Di sini kami mau mempertanyakan beberapa hal tentang pertanyaan perusahaan atau sebuah toko yang sedang Bapak dirikan. Boleh langsung Pak pertanyaan? Boleh. Iya. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu tentang bagaimana sistem gaji di perusahaan Bapak ini? Baik, langsung satu-satu ya. Boleh. Oke. Baik, untuk penggajian kita tetap hitungannya adalah sebutannya per bulanan, ya. Iya. Bulanan di mana itu penggajiannya tetap sama diberikan haknya. Terus kita juga pakai kerjasama dengan dunia bank atau payroll kalau disebut ya. Dan beberapa item atau mungkin jenis penggajian bisa diberikan langsung, itu berupa uang makan. Jadi itu diberikannya setiap seminggu sekali, ya itu. Oke. Pertanyaan yang kedua Pak, apa yang menjadi kewajiban usaha terkait pajak dan retribusinya? Oke, ya jadi kalau di perusahaan ini sebenarnya kan kelas masih CV ya, bukan PT ya. Jadi untuk kewajibannya kita ke negara ya tetap pajak NPWP. Terus PPN ya, PPN pengenaan pajak barang itu mengikuti perundang-undangan kalau nggak salah masih 11% ya. Masih 11% ya, Pak, masih 11%. Terus di sisi lain juga kewajiban perusahaan itu ke karyawan juga kan ada penanggungan BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan. Ya itu. Baik, selanjutnya Pak ya, terkait jaminan terhadap karyawan karena tadi ada tanggungan BPJS ya Pak ya, selain BPJS kalau boleh tahu apa Pak? Contohnya asuransi atau apa? Ya, untuk di sini di Karya Jaya sendiri baru BPJS Ketenagakerjaan aja. Dan untuk BPJS Kesehatan itu karena kendalanya adalah beberapa karyawan ini ada penunggakan ya di BPJS Kesehatannya. Sedangkan kalau kita daftarkan ya itu kan yang bersangkutan ini kan harus melunasi tunggakannya itu terlebih dahulu, baru bisa kita daftarkan gitu. Tapi kalau memang tidak bisa melunasi, otomatis yang kita tanggung cuma sesuai perundang-undangan ya, BPJS Ketenagakerjaan meliputi tunjangan hari tua, tunjangan asuransi ya, kecelakaan kerja kayak gitu ya. Berarti untuk saat ini masih BPJS ya Pak. Berikutnya mengenai sanksi, misalnya apa saja yang didapat apabila tidak menaati peraturan yang berlaku di toko Bapak ini atau perusahaan Bapak ini? Ya, jadi pertama untuk sanksi sendiri tentunya ada ya, dari perundang-undangan dari pemerintah ada. Jadi yang pertama adalah menyangkut usahanya, yaitu pajak ya. Pajak, pengelolaan pajak, kemudian kita ada juga pelaporan ya untuk ke dinas perizinan juga ya, untuk perizinan sejenis OSS ya, online submission ya, kayak gitu. Terus habis itu ke ke perdagangan juga, itu juga sama. Kemudian yang kedua ya kembali lagi ke
pemenuhan kewajiban untuk ke karyawan juga ya, BPJS tadi ya, kayak gitu. Itu sanksi-sanksi yang kita dapat jika tidak memenuhi persyaratan itu. Oke, siap. Kalau misalnya manfaat apabila mentaati peraturan ini kira-kira apa ya, Pak? Pastinya untuk manfaat ya, kita nggak dikejar-kejar pajak ya. Kemudian bersih juga, akuntabel ya, jadi semua terlapor. Jadi setiap transaksi kita terlapor, untuk baik transaksi masuk ataupun transaksi keluar. Juga pendataan di ketenaga kerjaan pun atau mungkin di dinas perindustrian sendiri pun juga tercantum bagus kayak gitu. Itu Ada lagi Bapak? kayaknya sih itu aja sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak ya. Apa yang menjadi harapan dan para pengusaha terhadap pemerintahan terkait aturan ini, Pak? Harapannya ya, kita bergeraknya di bidang retail ya. Jadi retail itu penjualan, kita tidak ada produksi barang, cuman hanya menjual aja. Jadi kalau harapannya ke pemerintah pun ya kembali lagi, karena sistem pemerintah sekarang kan pengawasannya kan lebih ketat ya. Jadi dari penjualan pun juga tidak bisa sembarangan, atau mungkin up harga, atau mungkin permainan di masalah pembelian kayak gitu. Itu aja sih harapannya ya. Bagus sih ke pemerintah ya, tetap dijaga supaya sekarang kan ada di daerah kan ada e-katalog ya. Jadi dari kita kan juga sudah terdaftar di e-katalog pemerintah Kabupaten Kota-Waringin Timur juga. Jadi di situ kan terkontrol. Jadi harga minimal pasar yang harus dibeli oleh developer atau pemilik proyek ya. Jadi seperti itu. Jadi manfaatnya sih seperti itu. Ya, siap Pak. Untuk sekarang Pak, kira-kira ada beban atau tidak yang Bapak hadapi terhadap perusahaan ini? Ya, kami kan mewakili direksi ya. Jadi untuk sebenarnya beban sendiri tidak ada. Jadi bebannya ke perusahaan nggak ada ya, nggak ada. Dari mungkin kalau pajak ya mau nggak mau kan kita ngikutin peraturan lah kayak gitu. Terus yang secara keseluruhan bebannya ya mungkin dari segi pajak aja sih ya. Jadi mungkin lebih atau mungkin ada penurunan pajak dari segi pelaporan kayak gitu-gitu sih. Oke, terima kasih Bapak. Cukup sekian. Itu pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih Bapak ya. Sama-sama. Oke, sekian pertanyaan-pertanyaan tentang aspek hukum dalam ekonomi atau berbisnis dengan Pak Hari. Semoga jawaban-jawaban beliau membantu kita semua ketika turun dalam dunia kerja. Oke, selamat siang. Sekian dari kami. Ada harapan untuk kami, Pak? Ya, semakin terus belajar ya. Jadi jangan malu bertanya. Terus juga tingkatkan daya saing di dunia pendidikan ataupun nanti terjun ke dunia kerja begitu aja. Terima kasih Bapak. Maaf mengganggu waktunya Pak ya. Semoga sehat selalu dan semoga berkembang perusahaan dan tokonya. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Bapak bisa C D E F G H I